Hai semuanya, sahabat Mbak Pus TKW Hongkong. Di video ini saya mau share tentang tips sebelum melakukan penerbangan internasional sahabat. Nah, sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe mulai dari sekarang. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat semua mendapatkan notifikasi ketika Mbak Pus upload video terbaru. Untuk itu, selamat menonton. Nah sahabat, ini merupakan penerbangan pertama kali kalian. Pastikan kalian perhatikan hal-hal penting ini supaya sahabat semua aman dari security check, imigrasi konsul, dan juga koper kalian aman dari pembobolan paksa sahabat. Kali ini saya akan memberikan tips-tips persiapan penting sebelum kalian melakukan penerbangan internasional, baik itu untuk liburan, untuk bekerja, ataupun untuk studi ke luar negeri sahabat. Nah sahabat, tips yang pertama, pastikan paspor kalian masih aktif minimal 6 bulan setelah sampai di negara tujuan sahabat. Pertama yaitu pastikan paspor kalian masih aktif ya sahabat. Nah sahabat, tips yang kedua yaitu siapkan dokumen-dokumen penting seperti tiket pesawat ataupun booking hotel sahabat. Nah sahabat, untuk yang liburan saya sarankan untuk membuat rincian perjalanan untuk memudahkan kalian semua ketika di negara tujuan tertentu sahabat. Dan jangan lupa rincian tersebut di print lalu ditaruh di tas yang mudah dikeluarkan dan disimpan kembali sahabat. Nah sahabat, kenapa dokumen kita harus print? Karena untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadi seperti baterai kita habis, seperti HP tidak connect ke wifi, ataupun HP kita hilang. Itu untuk meminimalisir perjalanan kita, untuk memudahkan ke negara tujuan sahabat, supaya agar kalau semua itu terjadi pada kita masih punya dokumen tersebut dalam bentuk printan tadi, jadi tidak akan menghambat perjalanan kita ke negara tujuan sahabat. Nah sahabat, tips yang ketiga, jangan sampai kita salah taruh barang di koper bagasi ataupun di koper kabin sahabat. Ketika kita packing harus hati-hati dalam packing barang sahabat. Harus kita pisahkan mana barang yang harus ditaruh di koper bagasi ataupun mana barang yang harus ditaruh di koper kabin sahabat. Harus sedetail mungkin kita perhatikan barang mana saja yang harus dipisah ke dalam koper bagasi ataupun ke dalam koper kabin sahabat. Nah sahabat, kalau kita tidak perhatikan barang mana yang harus kita taruh di koper bagasi, barang mana yang harus kita taruh di koper kabin, nantinya akan merepotkan kita sendiri waktu sampai di bandara sahabat. Nah jadi untuk meminimalisir kejadian tersebut terjadi, kita harus waktu packing itu harus memperhatikan mana barang yang harus ditaruh di koper bagasi ataupun mana barang yang harus ditaruh di koper kabin sahabat. Harus kita perhatikan sedetail mungkin sahabat. Nah sahabat, di video sebelumnya saya sudah membuatkan video tentang barang apa saja yang harus ditaruh di koper bagasi dan barang apa saja yang harus ditaruh di koper kabin sahabat. Semua sudah Mbak Pus jelaskan di video sebelumnya. Barang yang harus ditaruh di koper kabin ataupun barang yang harus ditaruh di koper bagasi sudah Mbak Pus jelaskan sebelumnya di video sebelum video ini ya sahabat. Nah sahabat, tips yang keempat yaitu pemilihan pakaian agar kita cepat melewati security check sahabat. Pastikan pakaian yang kita pakai itu tidak berbahan logam sama sekali. Pakaian yang kita pakai tidak berbahan logam sama sekali sahabat, dari atas sampai bawah tidak berbahan logam sama sekali. Nah sahabat, nantinya petugas bandara akan meminta kita untuk melepaskan jaket, sepatu, ataupun sabuk dan aksesoris yang kita pakai, seperti jam tangan, gelang, kalung, cincin, semua harus kita lepas sahabat. Dan itu semua pasti akan memerlukan waktu yang lama dan akan merepotkan kita sendiri sahabat. Nah sahabat, dan kalau masih ada logam yang tertinggal di saku celana kita, saku baju kita, maka alarm akan bunyi sahabat. Dan kita akan diperiksa lebih lanjut, pastinya akan memakan waktu lebih lama lagi sahabat. Jadi jangan sampai waktu pemeriksaan tersebut ada koin ataupun logam yang tertinggal di baju kita sahabat. Sebisa mungkin jangan sampai ada
bahan logam yang tertinggal di baju kita sahabat, supaya prosesnya semua lancar dan cepat sahabat. Nah sahabat, tips yang kelima yaitu barang-barang yang harus dibawa untuk kenyamanan ketika kita sedang transit di bandara tertentu, dan apalagi sampai harus menginap di bandara tersebut sahabat. Nah, kita itu harus bawa bantal kecil yang bisa kita tiup ataupun kita kempeskan lagi sahabat, supaya bisa ditaruh di handbag ataupun tidak memakan banyak tempat sahabat. Makanya kita harus membawa bantal kecil yang bisa ditiup ataupun dikempesin kembali. Nah sahabat, bantal ini sangat membantu sekali ketika kita sedang transit ataupun harus sampai menginap di bandara tertentu sahabat. Daripada harus menggunakan jaket ataupun tas untuk menyangga kepala kita, menggunakan bantal kecil tersebut lebih nyaman dan pastinya baik untuk menyangga kepala kita sahabat. Nah sahabat, biasanya di bandara-bandara besar itu menyediakan air minum dingin dan air minum panas sahabat. Lebih baik kita itu udah mempersiapkan botol yang kosong yang nantinya kita akan isi air minum ketika kita sedang transit di bandara tertentu sahabat. Tentunya itu akan lebih menghemat daripada kita harus membeli air minum di bandara yang tentunya akan lebih mahal sahabat. Dan kalau kita mau masuk pesawat, botolnya kita kosongin kembali sahabat. Nah, karena juga sudah disediakan air panas, kalian bisa membawa kopi sasetan dan gula sasetan kecil-kecil itu sahabat. Dan jangan sampai kalian itu membawa gula yang dibungkus dengan plastik sendiri. Itu jangan sampai sahabat, karena nanti pada waktu pengecekan nantinya kalau petugas mencurigai bungkusan tersebut, maka kalian harus menjelaskan kalau itu benar-benar bungkusan gula sahabat. Jadi jangan sampai kalian itu membawa gula dengan bungkus plastik sendiri. Harus membeli yang sasetan kecil-kecil itu sahabat, lebih aman dan pastinya tidak akan dicurigai oleh petugas sahabat. Nah sahabat, tips yang keenam ini yaitu pastikan kalian selalu update info terbaru tentang negara tujuan yang akan kalian kunjungi. Nah, selalu update informasi terbaru tentang negara yang akan kalian kunjungi ya sahabat. Jangan sampai ketinggalan info tentang negara yang akan kalian kunjungi sahabat. Seperti bagaimana tentang kebijakan vaksinasi, PCR, ataupun apakah ada form yang harus diisi sebelum kedatangan, dan juga kita harus mendownload aplikasi kesehatan negara tujuan. Nah, itu semua kita harus update info tentang hal-hal penting tersebut sahabat. Nah sahabat, kebijakan tersebut itu bisa berubah sewaktu-waktu sahabat. Jadi tentunya kita harus update selalu negara yang akan kita kunjungi sahabat. Jangan sampai kita ketinggalan info tentang negara yang akan kita kunjungi. Harus selalu update tentang negara yang bakal kita kunjungi sahabat, karena kebijakan tersebut itu bisa sewaktu-waktu berubah sahabat. Nah sahabat, semoga tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Tentunya perjalanan kalian naik pesawat akan lebih lancar dan tentunya akan lebih nyaman ketika kita memperhatikan semua tips yang saya tadi sudah jelaskan sahabat. Terima kasih sahabat semua telah menonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe mulai dari sekarang. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat semua mendapatkan notifikasi ketika Mbak Pus upload video terbaru. Untuk itu, terima kasih. Bye-bye.